kriteria jatuhnya mati karena dia jatuh bukan dada. Oh, Ya ini jangan salah lagi ini. iya. Ya. Gimana? Ada yang burung setutnya besar, jatuhnya langsung dada begini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali dengan saya Wahid Hasyim ya. Kali ini saya akan membuat konten dengan topik yang sedikit berbeda ya, karena ini di tempat kami lagi rame burung merpati ya teman-teman. Di sini ada salah satu bisa disebut senior lah tentang dunia burung merpati, dan beliaunya juga sudah banyak mencetak beberapa merpati yang bagus ya. Dulu namanya merpati di sini yang terkenal Degan dari Om Purbaya ya. Ya dari Om Purbaya, dia adalah pelatihnya. Saya akan sedikit mencari tahu beberapa trik ya untuk mengetahui merpati ini bagusnya untuk kolong atau untuk yang tinggi. Jadi ada tips-tipsnya nanti untuk tips ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tips pemilihan merpati cocok untuk apa ya. Merpati itu berbakatnya untuk ketinggian atau untuk kolong ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Oke, saya akan langsung sedikit wawancara dengan Om Purbaya ya, panggilannya Om Purbaya di sini. Di tempat kami di Kebumen lah. Tentu yang sudah bermain di area Kebumen pasti tahu Om Purbaya. Assalamualaikum Om Purbaya. Waalaikumsalam. Iya, ini Om Purbaya, mohon maaf ini ya agak sedikit mengganggu waktunya di kesibukan hari ini. Saya ujuk-ujuk datang ke sini. Ya begini Om Purbaya, di tempat kita kan sedang ramai merpati ya. Saya kan mau mulai menggandrungi dunia merpati. Om Purbaya kan terkenal dengan itu namanya apa? Pencetak burung merpati yang handal, seperti contohnya Degan ya. Ya. Degan dulu yang menjadi legenda itu Om Purbaya. Ada Tembus juga, itu punya Pak Carik Pakutan. Punya Pak Carik dari Pakutan. Iya, itu. Carik Manten itu dulu punya saya. Oh. Bibitannya. Biangnya punya saya. Kalau yang di dokter apa namanya dulu? Itu yang di Bapak Imbar itu Degannya. Oh, jadi Degannya dipegang sama Bapak Dokter Imbar? Iya, lama. Oh, lama ya. Oke, Lik. Begini, Lik, saya kan mau memulai itu. Saya mau tahu itu ciri-ciri dari burung merpati yang bagus itu apa? Yang untuk ketinggian atau untuk kolong seperti apa, Lik? Yang dimulai dari yang Burung tinggi aja ya. ya, dan dulu Lik kesini. Ya, Lik, diterangkan coba, Lik. Kalau untuk kriteria burung tinggi ini menurut pengamatan saya ya, dan yang udah saya buktikan, Iya. itu kriterianya terdiri dari bulu, mata, sama lidah. Oh, jadi ada 3 poin itu, Lik ya? Kriterianya di samping didukung oleh otot-otot badan yang kuat, tulang-tulang yang bagus. Iya. Jadi kriterianya bulu juga harus yang bagus, apalagi kalau tiga-tiganya melengkapi, burung bagus, bulu bagus, mata bagus, terus lidahnya bagus. Lidah, Itu pas, Lik? ya. Oh, lidah dihitung juga ya? Iya, Oh, iya, nah, lidah. Ciri-cirinya lidah yang bagus itu yang bagaimana? Nah itu, Lik, saya penasaran itu. Ya. Gimana itu lidah yang bagus, Lik? Lidah yang bagus, kalau paruhnya dibuka begini, lidahnya akan menunjukkan tinggi ke atas lidahnya. Misal begini ya, ini lidah begini, ngacung ke atas seolah-olah hampir tegak lurus. Oh, ke atas itu ya? Ya, itu yang bagus? Itu yang lidah yang bagus. Terus? Terus dukungan yang satu lagi, mata. Oh iya, dari mata ciri-cirinya, Lik? Ya, mata di samping matanya jernih. Terus bentol-bentol di sekitar item-item mata itu bentol-bentolnya gede-gede. Oh, itu jadi Itu mempengaruhi dia apa ya? Pasti itu burung tinggi. Oh, burung tinggi. Iya. Oh iya. Mengenai bulu juga orang merata udah banyak yang tahu lah bulu yang bagus yang bagaimana. Tapi kalau kelebihan, kenapa kok lidah harus yang tinggi? Kalau lidah yang tinggi otomatis tenggorokan pernapasan kan luas. Iya. Ya, untuk kemampuan terbang burung semakin tinggi, semakin terbang semakin tinggi kan untuk bernapas sulit.
Oh, persis itu, Lik. Itu seperti rumus fisika, Lik. Iya. Udara di bawah itu kerapatan kepadatannya sangat tinggi. Sedangkan kalau naik ke atas itu udara tipis, Lik. Jadi Iya. harus ya seperti pesawat aja ya, harus bertekanan ya, Lik. Oh, masuk. Ya, mungkin seperti itu, tapi ini menurut pengamatan saya. Iya, betul. Itu pengaruh lidah itu yang begitu. Kalau kerongkongan udah tinggi didukung oleh hidung yang lebar, dalam arti sempit tapi lebar. Sebab kalau orang dulu, pakar dulu ada yang mengatakan, wah ini hidungnya terlalu lebar, cepat mangap-mangap itu burung, cepat cepat ngongsrong istilahnya. Itu kalau orang dulu bilang begitu, tapi menurut saya tidak. Soalnya yang namanya napas bisa dilatih. Oh begitu ya. Macam ilmu pernapasan ya, Lik. Iya, bisa dilatih. Terus kalau apa ya, itu kriteria burung tinggi ya. Iya. Mata juga harus yang bagus ya, yang jernih. Tapi kalau mata burung tinggian ya rata-rata begitu, bentul-bentulnya lebih gede. Yang dilihat itu kelihatannya kayak kasar. Iya. Ya, kasar-kasar itu bentuknya lebih gede-gede. Kalau untuk tinggi ya. Untuk tinggi. Kalau Gitu. yang untuk yang kolong misalnya? Kalau yang kolong kan ini mengenai berpindah-pindah tempat sih. Oh. Itu mengenai ya biasanya kan yang namanya burung harus apal tempat. Tidak sembarang burung dipindah ke sini langsung mau di sana, itu tidak. Itu ini cuma baru kriteria burung tinggi saja ya. Iya. Mengenai yang dipindah-pindah, mengenai tenaga ini. Nah, ya itu yang sangat menarik itu. Ya, ini tenaga. Biasanya ciri-cirinya kalau dilihat ini dari, kalau kebanyakan orang, kalau pakar dulu menurut senior saya, ini yang didukung oleh otot dan tulangan yang bagus. Otot yang bagus itu bagaimana? Nah, itu dia. Ini biasanya orang-orang tertentu yang tahu, dalam arti megang aja sudah tahu. Wow, ini ototan bagus. Ini otot yang bagaimana? Iya, terus? Ya, biasanya begitu. Ciri-ciri ototan yang bagus, denyut nadinya juga udah kerasa di tangan. Oh, jadi pakai tangan aja itu sudah bisa merasakan ya? Iya, harusnya itu, tapi biasanya kan orang-orang tertentu yang begitu. Oh, itu perlu dipelajari suatu saat nanti ada saya mau belajar ke privat ke Om Purbaya bisa ya? Iya. Ya, gimana ya? Ya, sharing lah, Lik. Ini kan kalau misal Anda cocok, ini kan hanya pengetahuan saya, dan saya juga dari senior saya dulu, dari bapak saya, dari orang-orang tua penggemar zaman seumuran bapak saya dulu. Oh iya, dulu sudah menjadi legenda itu. Kenapa itu darah si Degan itu bisa ya makanya tenaganya kalau orang sekarang bilang itu setutnya bagus. Itu kelebihannya dari otot didukung oleh tulangan yang keker. Otot. Nah, ciri-cirinya punya setut. Biasanya kalau dipegang, kakinya ini seolah-olah nggak ada polnya, mulur-mulur terus ke belakang. Begini-begini terus kalau dipegang. Itu biasanya begitu. Itu ciri-ciri yang utama. Terus yang kedua tentang keberanian ini dari muka, dari mental, sama aja kayak ayam Bangkok. Oh gitu ya, jadi ya. Kalau ayam yang mukanya tebel, yang bagus ya. Orang juga kalau mukanya tebel itu ndablek. Bisa aja ini Om. Iya. Itu begitu. Dan pengaruh terjunnya biasanya, ini burung kok tinggi nggak mau turun. Itu kalau kata dari orang dulu itu mengenai paruh. Paruhnya gimana itu? Ya, paruh sama tengkuk leher sini. Kalau paruh yang bagus itu yang kalau orang Jawa bilang tuh yang lancap, kayak cabai rawit. Oh, lancip gitu ya? Iya, kayak cabai rawit, nggak ada pelengkungannya begini. Oh, itu yang bagus? Ini yang jelek, yang ada yang pelengkungannya. Kalau yang bagus yang begini, yang kayak cabai rawit. Oh, iya. Biasanya kan ada burung di sini, di paruhnya ya. Iya. Udah hampir sampai ujung, di sini mendeluk. Mengkelung gitu ya, melengkung ya? Itu walaupun ini kecil, kalau orang sekarang bilang cucukan tipis, itu yang kalau menurut saya itu yang cucukan tebal. Jadi cucuk tebal, paruh tebal itu bukan paruh gede, bukan berarti paruh tebal. Lah itu yang ada lebih spesifik lagi tuh ya, yang cara orang tahu ya, Ling. Ini menurut ya senior saya dulu, dan saya pun juga sudah membuktikan. Cuman sekarang saya sudah nggak main lah.
Iya, iya. pengaruh penglihatan saya. Oh, faktor usia ya berarti ya. Iya, iya, iya. Itu mengenai biasanya kalau untuk burung untuk terjun ini dilihat dari mukanya tebal, sadis. Kalau orang bilang orang Jawa itu kendel lah. Kendel ya itu ya. Terus didukung paruhnya bagus, paruh yang bagus yaitu yang istilah orang Jawa bilang lancap lah. Oh, paruh yang lancap itu yang bagus ya. Yang bagus. Terus apa ini tengkuk sini hampir seperti L. Jadi set. Oh, itu siku ya? Iya. Mirip siku ya? Terus mengenai badan katanya ini. Bukan katanya, saya sendiri pernah sudah membuktikan. Badan kalau orang Jawa bilang itu yang badannya jantung, yang bisa terjun atas kepala jam 12 istilahnya. Oh, atas yang kepala. tegak lurus langsung gesut itu ke bawah? Iya, itu yang itu bisa hebat. begitu. Itu kalau orang dulu bilang itu tenggelannya kuat. Iya. Itu yang badannya jantung, kalau ada yang bilang ngodrok. Ngodrok? Iya, begitu ya ada. Tapi jangan salah, kalau burung panjang bukan berarti tidak bisa turun atas kepala, itu jangan salah. Tapi burung yang panjang juga bisa, tapi dengan dukungan dadanya itu agak lancap, seperti ikan bayong itu. Seperti ikan gabus bentuknya Iya, ya? ikan gabus, iya, persis. iya. Itu walaupun panjang, dia bisa terjun atas kepala. Oh, gitu ya. Iya. Itu anatomi dari burung merpati ya, sebagai burung tinggi ya tadi? Iya, yang sudah saya buktikan. Tapi itu kan dulu mainnya hanya di rumah, satu kandang. Tapi kan kalau memang nggak bisa terjun, walaupun sudah sampai rumah, diklepek juga nggak mau terjun. Oh, berarti ajeg ya itu ya? Ya karena kriteria badannya itu bukan burung atas kepala. Walaupun terjunnya itu pelan, nggak bagus kayak 3/4-nya istilahnya orang bilang. Jadi kalau bisa atas kepala, tapi kan karena dukungan cucukan getas, cucukan bagus, leher bagus, badan bagus, potongannya kalau yang dulu yang ngodok, ya bisa terjun atas kepala, tapi ya terjunnya begini. Oh, jadi nggak langsung nggak terjun begini kayak yang peluru ya, iya, itu ya? gitu. Oh, begitu ya. Oke, Bisa. oke. Ini karena apa, getasnya burung kalau istilah orang Jawa. Kenapa kok itu getas? Ya gitu karena tadi cucukan bagus, tengkuk bagus. Terus badannya yang jantung kalau orang dulu bilang. Itu yang spesial atas kepala. Jadi kadang kan ada yang jantung, ada yang bilang, wah ini kentekan kata orang Jawa. Ya. Tapi jangan salah. Kentekan itu mungkin karena belum dilatih. Jadi otot kan belum isi. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kalau segala sesuatu sebagus apapun, bakat setinggi apapun, tanpa latihan ya nggak mungkin akan bagus, akan bisa. Sama saja sama atlet. Oh, gitu ya persis ya. Iya, atlet sebagus apapun bodinya, nggak pernah latihan, sekali terjun ke lapangan ya mengge-mengge nggak bisa apa-apa. Iya, makanya saya heran, Lik. Setiap burung merpati kalau dilatih oleh Lik Purbaya, oleh Om Purbaya kok bagus itu loh. Itu banyak teman-teman yang penasaran itu loh, Om. Ya, makanya saya sedikit mengorek itu tentang share ya ilmunya dari Om Purbaya ya. Iya, ya nomor satu itulah. Ada kriterianya istilahnya kalau pakar bilang itu. Iya. Menurut senior saya, ya itu tadi ciri-cirinya kalau pengen cari burung tinggi, yaitu tadi dukungannya 3. Ada paruh, bulu, mata. Oh, paruh, bulu, mata. Iya, itu kalau pengen burung tinggi. Iya, burung balap pun, ya, kalau ciri-cirinya begitu, dilatih tinggi, ya bisa tinggi. Saya saat itu pernah ya dapat burung balap dari, katanya sih dari daerah Semarang, namanya serigala. Ampuh itu namanya ya. Nama burung itu katanya serigala, di ternak sana katanya. Saya juga dapat dari bakul-bakul, saya beli di pasar saat itu. Katanya dari sana, ini darah serigala katanya, balap. Tapi kenapa saya latih bisa tinggi? Ya karena saya latih tinggi. Dan saya percaya, kenapa kok saya latih tinggi? Satu, saya senang burung tinggi. Kedua, menurut saya itu kriteria tingginya dapat. Dan ternyata bisa tinggi, tapi lama juga. Bisa satu musim, dalam arti satu musim, dari musim kemarau sekarang, baru musim kemarau depan, besok
baru bisa tinggi. Tapi ya Ternyata sangat puas. sabar juga ya, proses nggak akan Harus. membohongi hasil berarti ya. Iya, harus. Tapi ya kalau main tidak tahu kriterianya ya sia-sia juga sih. Oh iya iya iya. Soalnya banyak yang burung dia sia-sia. Akhirnya setelah dilatih yang benar, akhirnya bagus ya karena kriterianya tadi itu. Ya, itu Yang burung sebagai tinggi fondasi itu itu ya harus punya ya gitu ya. harus punya, ya. Ya tadi itu mengenai kok ini kok bagaimana caranya mengetahui otot, bagaimana mengetahui tulang. Nah, Ya itu memang sulit sih. ya, berarti itu nanti bisa dijelaskan di episode berikutnya mungkin ya, Lik ya. Ya mungkin nanti Ya, nanti saya dijelaskan. ingat-ingat lagi. Ya, nanti Soalnya saya dijelaskan. udah lama nggak main sih dari Oh, ya dari 2007 kalau nggak salah, 2007 2008 lah. Saya nggak pernah pegang. iya iya. Tapi kan legenda itu si Degan, Lik, sudah terkenal sampai jagat raya itu loh. Ya itu ya baru di kampung lah. Tapi kan waktu ada Degan kan baru ada Kolong di daerah Kebumen. Oh iya, permulaan awal darah kolong itu ya. Iya, di Kebumen itu pun kalau nggak salah yang baru ada di Pagutan. Oh iya, Sidomulyo ya. Iya, saat itu. Nah, sedangkan kalau untuk dari tadi apa? Yang untuk darah tinggi itu bulunya seperti apa, Lik? Harus seperti apa bentuknya atau warnanya gitu? Bulu mengenai warna bebas ya. Oh, bebas warnanya. Ya. Mengenai kadang aja namanya bulu, ada yang blorok, ada yang putih, ada yang hitam, macam-macam. Yang jelas satu ya ciri-cirinya ya bulunya kering. Apa istilahnya lentur? Oh, lentur Harus itu lentur ya. Harus melentur. Terus biasanya kalau menurut apa ini senior saya, ya. penjawat yang terakhir 3 itu harus sama. Penjawat itu bulu Yang terakhir di sayap. bulu yang terakhir di sayap itu disebut penjawat ya? Ya. Oh iya iya, cari tahu, Lik ya. Ini harus 3, biasanya ini sama tingginya. Jarang ada sih, Oh. tapi ini iya. panjangnya sama. Mm-mm. Ini kriteria yang benar-benar bulu tinggian yang bagus. Iya iya itu. Kok persis mirip ilmu di pesawat ya, Lik ya? Aduh, jadi banyak tahu ini, Lik. Ya terus apa lagi, Lik? Iya, ini dulu terusannya ya bulunya ya tebal tidak terlalu tebal, ngapas tidak terlalu ngapas, terus bulunya kering. Ya orang pada tahu lah ciri-ciri bulu garing, istilah orang Jawanya orang sudah banyak yang tahu lah. Ya itu. Yo, kenapa kok tidak terlalu ngapas? Ya. Rata-rata burung ngapas ototan kurang bagus. Oh iya. Jadi burung hanya setut bawah tidak punya. Mayoritas setut bawah itu tidak punya. Kadang kan aja burung terjun langsung udah hampir nyampe tanah, Ya. sayapnya kebuka begini pelan. Oh gitu. Kalau mentalnya kurang berarti ya, Lik? iya, kalau orang sini bilang ya anak-anak sekarang ya kayak kresek lah Oh, istilahnya. kayak kresek. Iya. Iya 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 iya. Kenapa? Itu ciri-ciri bulu yang bulu terlalu ngapas. Memang itu spesial, biasanya burungnya sangat tinggi. Terbang sangat enak tingginya. Iya. Tapi ya rata-rata orang pada bosan. Kenapa bosan? Ya. Dilatih dari awal begitu jadi begitu. Oh. Besok kapan lagi hanya begitu-begitu saja. Oh, berarti itu kalau Ya kalau saya ya sempat bosan. Oh. Ya, saya senengnya kan, oh ini pertama jadi begini, besok nambah lagi ya tenaganya ya apa kesestabilannya nambah, gitu kan. Nyari burung harus yang begitu. Biasanya dilatih lebih sulit, harus banyak kesabaran. Iya 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 iya. Saya sering punya burung, kalau saya latih saya balapin terus ya. Saat itu banyak orang bilang kalau mau latihan balap sana ke Puring apa ke Petanahan. Tapi kan saya diam, batin saya besok kalau burung saya udah tinggi, Iya. punya kamu bisa nyaingi tinggi, jago. Nggak usah nurun nyaingi terjunnya, nyaingi tingginya saja sudah saya acungi jempol. Oh, berarti itu ada trik rahasia berarti ya, Lik? Oh, pantesan. Oke, mungkin besok dijelaskan di video berikutnya itu ya, Lik, ya rahasianya ya. Sedikit lah bocoran nggak apa-apa ya. Iya boleh Oh, lah. boleh. Oke, itu Hitung-hitung pemirsa. ya, tukar pikiran lah. Ya mungkin kan biasanya penggemar sekarang ya senengnya yang bagaimana, untuk dengan penggemar yang zaman dulu yang dari saya ke atasan saya bagaimana, saya akan tahu orang-orang yang di atas saya.
Oh senengnya. iya. Sama-sama ya, karena saya tahu, karena saya seneng, saya menggemari. Iya sih. Cuman kan ya salahnya anak-anak sekarang ini kurang sabar. Oh jadi itu kunci utama, harus sabar juga Ya, Lik? otomatis kurang sabar. Katanya burung udah nggak mau tinggi, langsung dibuang. Padahal ganti orang di sana tinggal tingginya. Oh Nah, jadi begitu begitu ya. banyak begitu. Oh, iya. Padahal itu burung yang benar-benar yang mau tinggi, yang bakalan yang bagus. Oke. Jadi banyak tahu lah sekarang ya dari Iya. itu ya. Nah itu kan burung tinggi ya Lik ya. Ya. Kalau untuk burung yang untuk kolongan itu gimana Lik? Ya nomor satu kalau mau kolong kan burung harus bisa tinggi. Paling Oh. tidak terbangnya di atas apa namanya geber. Oh Iya. jadi asal burung tinggi pasti bisa kolong ya Lik? Insya Allah bisa. Oh, itu Kalau ternyata. kalau yang dasar kriterianya seperti tadi, nggak bakalan udah mau sampai kolong kok istilahnya cepat lari ke sana. Oh. Kalau kriteria yang seperti tadi, jangankan ada geber, orang di depannya pun Ditabrak. berani nabrak. Buset. Itu Degan mirip seperti itu ya. Itu dulu sebelum Degan ada lagi katanya punya Om Purboyo yang pernah nabrak. Itu Banyak kan cara apa? apa ada-adanya Degan tuh banyak. Oh, ada adanya Degan ya. Dulu Oh, banyak. iya. Ada yang langsung mati karena nabrak pohon. Itu kok bisa darah seperti itu, dilatih seperti itu kok bisa itu? Iya, Orang pada heran. karena kriteria ototnya, matanya. Padahal yang sebenarnya itu burung bukan yang kriteria jatuhnya mati, karena dia jatuh bukan dada. Oh, Ya ini jangan salah lagi ini. iya, Ya. gimana? Ada yang burung setutnya besar, jatuhnya langsung dada begini, bek. Iya. Ya biasanya resikonya di ini tulang ya? sayap, bau sayap. Patah atau gimana itu? Ya bisa mengakibatkan patah, sakit. Jadi cuma terjun sekali, besok nggak bisa dipakai lagi. Oh, iya. Ada yang seperti itu ya. Ya, kalau yang burung terjunnya aman, walaupun setut gede, jadi udah hampir nyampe tanah, kaki sudah siap ancang-ancang seolah-olah begini mau mendarat. Oh, berarti Ya, mirip kayak elang kapal, gitu ya? iya kayak kapal landing, seolah-olah kayak elang mau ngambil apa ini kakinya. Oh, iya. Itu. Jadi burung yang bagus itu ya yang begitu, yang jatuhnya bukan dada. Oh, iya ini poin ini teman-teman. Ya, ini harus dicatat Ya, ini. terus lagi Ya. ada burung yang tenaganya gede, setutnya gede, buk, begitu keras ada. Tapi yang terbang pertama, kedua, ketiga sampai kelimanya sudah nggak begitu. Itu karena apa, Lik? Ya karena dukungan tadi tulang sama otot. Oh, iya. Jadi dia nggak punya stamina gede gitu. Iya, jadi istilahnya nggak apa ini ya. Tenaganya tidak bisa stabil. Itu sudah bawaan karena dari kriteria tadi. Oh, berarti ya kalau yang seperti itu mending nggak usah dipakai lagi atau gimana? Ya kalau mau dipakai ya nggak apa-apa sih buat koleksi. Oh, iya. Tapi kalau untuk Ya jadi kan kita jadi tahu, oh ini burung yang jenis begini tenaganya emang gede, tapi kan 1-2 kali gedenya. Tenaga berikutnya sudah kurang lemah. gitu ya. Iya, lain kalau yang kayak yang kriteria yang tadi, ototan yang bagus, tulangan yang bagus, bulu yang bagus. Semakin capek, semakin kesel, semakin lawan, semakin gede tenaganya, ini enggak mau kalah. Oh, berarti itu berjiwa petarung Ya, sesungguhnya itu ya. petarung sejati. Oh, itu jadi mirip-mirip seperti ayam bangkok juga gitu ya, Lik ya. Iya, persis. Cuman kan kita sulit bikinnya. Oh, itu bersabar pokoknya ya. Iya, sulit bikinnya. Misalnya kita ingin menjadi peternak, itu sulit sekali bikinnya. Saya sendiri cuman bisa 1 kali dulu. Ini apa secara kebetulan, Iya. apa yang memang benar-benar, tapi kan saya usaha. Oh, iya. Ya, bukan apa saya sendiri sampai saya bilang apa ini pas kebetulan atau bagaimana. Tapi kan saya usaha biang yang bagus, lakinya yang bagus. Tapi bukan berarti bagus sama bagus bisa menghasilkan anakan yang bagus. Oh, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Itu sulitnya burung merpati. Kalau memang burung bagus, bukan hanya burung, ayam juga. Bagus sama bagus, keluarannya bagus, kayaknya nggak ada orang beli barang bagus. Oh, iya. Siapa-siapa bisa bikin yang bagus. Oh, iya betul ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Benar-benar sulit sekali memang.
Iya. Tapi ya bisa ada caranya lah. Nah, itu. Walaupun bisa dibilang jadinya karena kebetulan, tapi kan di situ ada cara. Iya. Betul. Dan itu semua sudah dibukukan ya, Lik, ya. Ada bukunya ternyata ya. Ya gimana lah. Ya, ayolah besok di share lah biar teman-teman tahu lah ya. Itu kan kalau membutuhkan ya boleh-boleh saja. Ya, itu teman-teman ada bukunya teman-teman ya. Semua dari dulu ada orang dari Tionghoa ya, Lik, ya. Ya ada juga itu pernah. Juga, ya? Ya itu mengenai lidah sama mata sama burung itu saya pengalaman dari pakar Bekasi malah. Oh, dari Bekasi. Pas kebetulan dari burung ke sini, yang disukai kok malah burung orang-orang di sini yang nggak pada suka. Oh. Yang menurut orang sini katanya nggak bisa tinggi karena bulunya tipis juga jarang. Kalau dibuka begini, nggak nyambung begini itu sayapnya. Menurut saya tanya, menurut dia. Ya. Ini burung pasti bakalan tinggi. Karena apa? Karena ini sudah dapat dukungan dua, satu lidah, dua mata katanya. Iya. Dia disukai sama pakar dari Bekasi itu. Nggak boleh. Mau saya buktikan sendiri. Oh, dan itu ternyata benar. Dan ternyata benar terjadi. Dan ketika itu sekitar tahun 92 kalau nggak salah. Iya. Akhirnya saya bilang ke dia kesini lagi, akhirnya dibeli sama dia. Ya dengan harga yang lumayan tinggi lah. Oke, Lik. Padahal orang sini saat itu saya kasih 25.000 sepasang nggak ada yang mau. Itulah ya, Lik, ya. Gitu. Ternyata untuk mencetak burung darahnya bagus itu tidak semata-mata dari keturunan, tapi ada treatment tersendiri berarti ya? Ada juga. Keturunan juga mempengaruhi, tapi mempengaruhi tentang kejawaraannya. Oh, iya. Mentalnya. Mental itu dari turunan ya? Iya, rata-rata kalau biasa ya penggemar itu dari ayam maupun darah katanya terah gitu. Oh, terah gitu ya? Iya. Itu ya sama aja manusia mungkin juga begitu. Nah, di sini kan teman-teman belum tahu istilah-istilah mungkin teman-teman yang di luar Jawa ya. Istilah-istilah orang Jawa kan kadang seperti ini ya, nanti biar lebih paham lagi untuk bisa merapat ke tempat kita mungkin ya, nggak apa-apa ya, sekedar sharing pengalaman lah. Ya silakan kalau pengen tahu dengan cara saya. Oke, siap Lik. Oke, mungkin sebatas ini dulu ya, Lik, ya. Besok nanti mungkin di lain video kita bahas lagi secara detail mengenai istilah-istilah dan mengenai burung darah yang tinggi atau yang seperti apa nanti kita bahas di video berikutnya. Ini adalah Om Purbaya dari Desa Tepakayang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, teman-teman. Dia pencetak di balik layar Degan burung darah yang legendaris. Oke ya, Lik, terima kasih, Lik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini salah satu contoh bibitan biang, ini perempuan. Salah satu contoh burung tinggi tenaganya gede. Oh, itu ya. Ya, ini yang tadi saya bilang dudukan yang bagus nih. Ini istilahnya dikasih burung tinggi bisa terjun gak cukup. Oh, gitu ya. Ya. Oke, sip. Nggak perlu dicariin burung yang tinggi, yang hebat, yang tenaganya gede. Asal burung tinggi bisa terjun. Ya. Yang lakinya untuk pasangan ini, insya Allah anaknya bagus-bagus.